Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Marcella Ukat dengan NPM 33200005. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Tugas yang pertama, menjelaskan tentang konsep dasar dari penelitian. Konsep dasar penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui kebenaran dan pendekatannya. Melalui kebenaran dan pendekatannya, kebenaran dapat didekati melalui penalaran, penyelidikan ilmiah, dan pengalaman sesuai dengan posisi setiap individu. Tingkat kebenaran yang didekati manusia akan berbeda-beda, sesuai dengan tingkat pengalaman yang dilalui, pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan dan mencari solusi dari suatu permasalahan yang ditemui. Yang kedua itu, cara manusia memperoleh kebenaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Yang pertama, pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ini dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat otoritas ilmiah manusia, yang kedua melalui akal sehat, dan yang ketiga melalui intuisi. Yang kedua, penelitian ilmiah. Di sini dibagi menjadi dua, beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Nah, pengertian dari penelitian itu sendiri adalah jenis penelitian dalam bahasa Inggris. Jenis penelitian dalam bahasa Inggris adalah disebut dengan research, yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, research berarti kembali pengetahuan. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu permasalahan dengan berdasarkan data empiris dengan cara atau prosedur yang sistematik. Keilmiahan penelitian dapat ditentukan dengan beberapa aspek, yaitu rigor, credibility, relevance, representative, koherensi, dan refleks subjectivity. Baik, yang berikut itu bentuk jenis penelitian yang cocok dan tepat akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kemampuan dari peneliti, yang kedua tujuan dari penelitian, yang ketiga masalah yang ingin dijawab dalam penelitian, yang keempat fasilitas yang tersedia termasuk data yang akan dikumpulkan ketika penelitian. Yang berikut, sikap, cara, dan pola berpikir dalam penelitian. Sikap, cara, dan pola berpikir dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama objektif. Objektif ini adalah sikap yang membedakan antara fakta dan opini. Yang kedua, kompeten. Yang kompeten adalah sifat yang mampu mengadakan kembali berdasarkan teknik dan metode tertentu. Yang ketiga itu faktual. Faktual adalah sikap bekerja yang berlandaskan pada fakta yang didapat, bukan anggapan atau harapan. Yang berikut itu cara berpikir seorang peneliti ada tiga, yaitu skeptis, analisis, dan kritis. Skeptis adalah cara berpikir seorang peneliti untuk selalu mempertanyakan sumber, fakta, dan bukti, dan tidak mudah mempercayai suatu kesimpulan. Yang kedua itu analisis. Analisis adalah cara berpikir seseorang atau seorang peneliti yang selalu menganalisis permasalahan, persoalan, atau pertanyaan. Yang ketiga itu kritis. Kritis adalah cara berpikir seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Baik, yang berikut itu pola umum dalam berpikir dibagi menjadi dua macam, yaitu pola umum berpikir deduksi dan berpikir induksi. Yang pertama,
berpikir deduksi. Pola berpikir deduksi ini adalah pola berpikir dari umum ke khusus. Contohnya itu, semua mahasiswa rajin mengerjakan tugas itu pernyataan umum. Kalau Ahmad adalah mahasiswa Unimor adalah pernyataan yang khusus. Yang kedua adalah pola umum berpikir induksi. Adalah kebalikan dari deduksi atau cara pola pikirnya itu dari khusus ke umum. Contohnya, mahasiswa A naik bus ke kampus di Jakarta. Kalau itu untuk yang khusus. Kalau yang umum, semua mahasiswa naik bus ke kampus di Jakarta. Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pernyataan. Yang berikut, terdapat beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan untuk memuaskan keingintahuan dari peneliti. Yang berikut, deskripsi. Deskripsi adalah tujuan peneliti atau yang bertujuan untuk menjelaskan suatu penelitian. Yang ketiga, prediksi. Prediksi adalah penelitian yang bertujuan untuk memprediksi sesuatu. Yang terakhir, eksplanasi. Eksplanasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Yang berikut itu fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjelaskan data atau fenomena, latar belakang atau kondisi, serta suatu peristiwa atau keajaiban. Yang kedua, mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga, memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian yang akan terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Fungsi penelitian yang keempat, mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Fungsi penelitian yang terakhir itu membuat dan menyusun teori tertentu. Yang ketiga, unsur-unsur dalam penelitian. Yang pertama itu konsep. Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam atau sosial secara abstrak. Yang kedua itu proposisi. Suatu pernyataan, sifat dari suatu realita yang layak diuji kebenarannya. Yang ketiga itu teori. Teori adalah rangkaian dari suatu atau beberapa proposisi yang logis. Yang berikut variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai yang bersifat atau bervariasi. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara dari hubungan antar variabel. Yang terakhir, definisi operasional. Definisi operasional ini adalah petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Yang terakhir, ragam dan jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, berdasarkan pendekatan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Yang keempat, berdasarkan tempat. Dan yang kelima, berdasarkan bidang ilmu. Baik, inilah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.